Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 2 Juli tahun 2024. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Amos bab 3 ayat 1 sampai 8 dilanjutkan dengan bab 4 ayat 11 sampai 12. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir bunyinya. Hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu, aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seekor singa di hutan apabila belum mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat untuknya? Terlontarkah perangkap dari tanah jika tidak ada yang ditangkapnya? Jika sangkakala ditiup di suatu kota, tidakkah gemetar penduduknya? Jika terjadi malapetaka di suatu kota, tidakkah Tuhan yang melakukannya? Sungguh, Tuhan Allah tidak melakukan sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Musuh akan ada di sekeliling negeri, kekuatanmu akan ditanggalkannya darimu, dan purimu akan dijarah. Beginilah firman Tuhan, seperti seorang gembala melepaskan dari mulut singa 2 tulang betis atau daun telinga, demikianlah orang Israel yang tinggal di Samaria akan dilepaskan hanya seperti ujung tempat tidur atau sepenggal kaki pembaringan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 8 ayat 23 sampai 27. Ketika Yesus naik ke dalam perahu, murid-muridnya mengikuti dia. Sekonyong-konyong terjadilah angin ribut yang dahsyat di danau itu, sehingga perahu itu nyaris ditelan gelombang, tetapi Yesus tidur. Lalu datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu ketakutan?
hai kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, sehingga danau itu menjadi teduh sekali. Orang-orang itu pun heran dan berkata, "Orang seperti apa dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah cinta, ketenangan, dan kedamaian adalah hadiah yang Yesus berikan kepada kita. Firman Tuhan pada hari ini mengisahkan tentang Yesus berkata kepada para murid, "Mengapa kalian takut, hai orang yang kurang percaya?" Bacaan Injil pada hari ini adalah kisah yang akrab. Ini adalah kisah badai di laut. Murid-murid sedang memancing di laut. Tiba-tiba, badai hebat datang dan para murid menjadi ketakutan. Terlepas dari kenyataan bahwa beberapa murid adalah nelayan yang berpengalaman, tetapi mereka ketakutan. Badai itu ganas dan ombak mulai membanjiri perahu mereka. Luar biasa, Yesus tetap tertidur lelap di dalam perahu sementara badai mengamuk di sekelilingnya. Akhirnya para murid membangunkan Yesus dan mereka memohon kepadanya untuk menyelamatkan mereka. Namun Yesus menegur mereka. Kemudian Dia bertanya, "Mengapa kamu begitu ketakutan, kamu yang kurang percaya?" Saudara-saudari terkasih, Yesus kemudian berdiri dan menghardik angin dan laut, dan segera ketenangan turun ke atas air. Murid-murid Yesus benar-benar takjub. Mereka saling berpandangan dan saling bertanya, siapakah orang yang dipatuhi angin dan ombak ini? Saudara-saudariku terkasih, mari luangkan waktu sejenak dan ingatlah saat dalam hidup kita ketika kita sangat ketakutan. Apa badai yang menciptakan kekacauan dan ketakutan seperti itu dalam hidup kita? Apakah kita berpaling kepada Yesus dan memohon kepadanya untuk menyelamatkan kita? Atau apakah kita hanya berjongkok di perahu kita dan berpegangan erat? Di berbagai waktu di dalam kehidupan kita, Yesus mungkin tampak tertidur ketika kita sangat membutuhkan bantuan dan kasih karunia-Nya untuk membawa kita melewati badai ganas yang kita alami. Terlepas dari ketidakhadirannya atau kurangnya perhatian, apakah kita terus percaya bahwa Dia bersama kita? Apakah kita percaya bahwa Dia memberkati kita, bahkan jika kita tidak merasakannya? Seringkali hanya seiring berjalannya waktu, kita mengenali dan mengetahui bahwa Yesus menyertai kita setiap saat. Ketika kita berada dalam kekacauan, saya mengundang Anda sekalian untuk duduk dan bernapas perlahan dan penuh perhatian selama 3-4 menit. Bernapaslah dalam damai dan hembuskan stres dan ketakutanmu. Setelah beberapa menit, periksa diri Anda. Apakah Anda sama gelisahnya
seperti dulu atau sekarang malah lebih tenang? Apakah pikiran Anda lebih jernih? Dalam kesulitan hidup, pernahkah kita merasa Allah tidak peduli? Merasa seolah-olah hidup sudah seperti telur di ujung tanduk dan seolah-olah Allah diam saja? Apakah ditambah kenyataan hidup sekarang ini dalam keadaan dunia yang sakit oleh karena virus? Saudara-saudariku terkasih, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk tetap percaya dan tidak ragu akan kasih dan kuasa Allah. Allah mampu mengubah badai dan ombak keras di hidup kita menjadi keteduhan yang lembut dan bersahabat. Ingatlah, Tuhan selalu ada untuk mendengar dan menolong kita. Tuhan adalah penjaga Israel dan penjaga kita semua yang tidak pernah tertidur dan terlelap. Cinta, ketenangan, dan kedamaian adalah hadiah yang Tuhan berikan kepada kita. Hari ini, luangkanlah waktu untuk secara sadar membuka pikiran dan hati kita untuk menerima hadiah yang menakjubkan ini. Itu tidak hanya mengubah hari kita, itu akan mengubah kita. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.